Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat bencana alam karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Bencana alam yang dapat mengganggu ekosistem contohnya seperti angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Atau aktivitas manusia yang disebabkan oleh tangan manusia yang merusak ekosistem, seperti perburuan liar, deforestasi atau kegiatan penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran untuk membuat lahan pertanian, perkebunan, dan aktivitas industri lainnya. Kemudian, urbanisasi atau proses perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Maupun polusi, baik itu pencemaran polusi udara seperti emisi gas dari kendaraan bermotor, polusi air seperti limbah industri yang langsung dibuang ke sungai, dan polusi tanah seperti mengubur sampah yang tidak bisa terurai oleh organisme tanah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Iya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya atau mendaur ulang sampah, dan bisa juga dengan menanam pohon. Selain itu, bisa juga dengan melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Tujuan konservasi adalah untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan, serta memastikan sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan di masa mendatang. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam konservasi yaitu umumnya seperti konservasi in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora maupun fauna, yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Contoh konservasi in situ yaitu Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Konservasi in situ dilakukan jika jumlah spesies yang akan dilindungi terlalu banyak dan tidak mungkin untuk dipindahkan. Selain itu, ada spesies yang beresiko mati jika dipindahkan dari habitat aslinya. Sehingga cara terbaik adalah dengan mengkonservasi spesies tersebut di habitat aslinya. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ adalah lingkungan buatan manusia. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Contoh konservasi ex situ yaitu kebun binatang dan akuarium publik. Karakteristik dari habitat buatan adalah wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah populasi yang dikonservasi tidak terlalu banyak. Lokasi pembuatan habitat buatan berdekatan dengan pemukiman manusia sehingga spesies yang dikonservasi tidak dibiarkan secara liar. Lingkungan dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya, supaya tingkat keberhasilan konservasi tergolong tinggi. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati juga merupakan komponen penting dalam upaya konservasi. Melalui kampanye penyuluhan, seminar, dan program edukasi lainnya, masyarakat dapat diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan cara agar mereka dapat berkontribusi dalam upaya konservasi. Itu tadi perjalanan kita menelusuri dunia ekoenim yang menakjubkan. Yuk jawab kuis berikut agar lebih mengenal dunia yang ada di sekitar kita. Check this out!